Perkenalkan, nama saya Asri Selvi Putri Mendeva, NIM 202117006. Saya mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa video penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex dan metode Big M. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan video mengenai penyelesaian program linear dengan menggunakan metode dual simplex. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa langkah penyelesaian metode dual simplex. Nah, perlu kita ketahui bahwa metode simplex ini dual simplex ini dilakukan jika tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala lebih dari atau kurang dari sama dengan dan tidak ada tanda sama dengan dalam bentuk umum masalah program linear. Nah, beberapa langkah penyelesaiannya yaitu pertama, kita merubah bentuk tanda lebih dari atau sama dengan menjadi tanda kurang dari sama dengan. Caranya yaitu fungsi kendala kita kalikan dengan -1. Kedua, menentukan baris pivot yaitu caranya dengan mencari nilai kanan negatif terbesar. Ketiga, menentukan kolom pivot yaitu dengan cara membagi angka yang ada pada baris Z dengan angka yang ada pada baris pivot yang telah kita tentukan sebelumnya. Dan untuk mendapatkan kolom pivot, yaitu caranya kita mencari rasio positif terkecil terlebih dahulu, dan rasio terkecil tersebut kolomnya menjadi kolom pivot. Dan jika ada penyebutnya 0, maka kita abaikan saja karena itu sama saja dengan tidak terdefinisi. Selanjutnya kita menentukan angka pivot. Nah, baik, langsung saja saya akan menjelaskan contoh penyelesaiannya. Di sini saya mempunyai satu buah contoh mengenai masalah meminimumkan, yaitu minimumkan Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 dengan fungsi kendala yaitu pertama 2X1 dikurang X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 4 dan X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 8. Fungsi kendala yang ketiga, X2 dikurang X3 lebih dari atau sama dengan 2. Untuk X1, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa pada fungsi kendala tidak ada tanda sama dengan. Maka kita bisa menyelesaikan program linear ini dengan menggunakan metode dual simplex. Nah, pada langkah yang pertama tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tanda pertidaksamaan lebih dari kita ubah menjadi tanda pertidaksamaan kurang dari, sehingga nilainya menjadi min Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 dengan kendala. Nah, kendalanya tadi yang tanda lebih darinya kita kalikan dengan -1, sehingga menjadi min 2X1 ditambah X2 dikurang X3 dan tanda pertidaksamaannya berubah menjadi tanda kurang dari atau sama dengan 4. Selanjutnya pada fungsi kendala yang kedua, karena tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka tidak ada yang berubah atau tidak dikalikan dengan -1. Selanjutnya pada fungsi kendala ketiga, kita kalikan -1 sehingga menjadi min X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 2. Untuk X1, X2 lebih dari 0. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan program linear menggunakan metode dual simplex ini, kita akan menambahkan variabel slack untuk mengubah bentuk umum ke bentuk baku atau bentuk standar, sehingga nilainya berubah menjadi pertama yang kita selesaikan yaitu fungsi kendala atau yang ada tanda DK-nya dengan kendala. Nah, jadi pada fungsi kendala pertama kita tambahkan variabel slack yaitu S1 sehingga menjadi min 2X1 ditambah X2 dikurang X3 ditambah S1 sama dengan 4. Nah, jadi di sini kalau kita mengubah ke bentuk baku atau bentuk standar, maka tanda pertidaksamaannya kita rubah menjadi tanda sama dengan. Selanjutnya pada fungsi kendala yang kedua, saya juga menambahkan variabel slack
S2, sehingga menjadi X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah S2 sama dengan 8. Begitu juga pada fungsi kendala ketiga, yaitu min X2 ditambah X3 ditambah S3 sama dengan 2, dan X1, X2, X3, S1, S2, S3 sama dengan 0. Sehingga pada fungsi tujuan nilai Z-nya berubah menjadi Z sama dengan Z kurang min Z X1, Z dikurang X1 dikurang 2X2 dikurang 3X3 ditambah 0 S1. Nah, 0 S1 di sini karena pada fungsi kendala nilainya adalah 0. Begitu juga dengan S2 dan S3. Sehingga 0 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini ada 0? Karena nilai pada nilai pada yang ada pada sebelah kiri kanan kita kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi baris Z ruas yang ada Z kita pindahkan sehingga menjadi Z sama Z dikurang. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai tersebut atau nilai yang kita ubah ke dalam bentuk standar ini kita masukkan ke dalam tableau atau tabel awal simplex. Nah, seperti pada penyelesaian metode simplex sebelumnya, ada yang namanya basis baris S1, namun di sini pada tabel awal simplex metode yang dual simplex ini nilai rasionya terletak pada bagian bawah atau baris yang ada di bawah. Nah, di sini basis S1 atau baris S1 X1-nya min 2, X2-nya 1, X3-nya 1, S1-nya 1, S2-nya tadi 0 karena tidak ada S2 pada baris S1, begitu juga dengan S3, dan nilai kanannya negatif 4. Begitu juga dengan S2, yaitu nilai X1-nya sama dengan 1, X2 1, X3 2, S1 0, S2 1, S3 0, dan nilai kanannya 8. Begitu juga dengan S3, X1-nya sama dengan 0 karena pada baris S3 tadi atau fungsi kendala S3 tidak ada nilai X1, jadi X1-nya 0, X2-nya min 1, X3 1, S1 0, S2 0, S3 3, dan nilai kanannya sama dengan min 2. Dan pada fungsi tujuan tadi atau pada baris Z, X1-nya sama dengan negatif 1, X2-nya min 2, X3-nya min 3, S1 sama dengan 0, S2 0, S3 0, dan nilai kanannya sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita mencari sesuai dengan langkah yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan mencari baris pivot. Nah, sebelumnya pada metode simplex, yang kita cari pertama yaitu kolom. Namun yang berbeda pada metode dual simplex ini, yang pertama kita cari itu adalah baris. Nah, untuk mencari baris pivot, kita mencari nilai kanan negatif terbesar. Nah, di sini kita dapatkan nilai kanan negatif terbesar ada pada baris S1 yaitu min 4. Jadi, dapat kita nyatakan bahwa baris S1 merupakan baris pivot atau baris kunci. Nah, untuk mencari kolom pivot, baris Z kita bagikan dengan baris pivot, sehingga min 1 dibagi min 2 sama dengan setengah, min 2 dibagi 1 tidak terdefinisi, min 3 dibagi 1 sama dengan 3, 0 dibagi 1 sama dengan tidak terdefinisi, 0 dibagi 0 tidak terdefinisi, dan 0 dibagi 0 tidak terdefinisi, 0 dibagi min 4 tidak terdefinisi. Nah, jadi satu-satunya rasio yang paling positif terkecil adalah setengah. Jadi terdapat pada kolom X1. Jadi di sini dapat kita tentukan bahwa kolom X1 merupakan kolom pivot atau kolom kunci. Nah, selanjutnya kita mencari angka pivot. Nah, dapat kita lihat bahwa pada pertemuan kolom pivot dan baris pivot nilai yang ada adalah min 2. Jadi min 2 ini merupakan angka pivot. Nah, untuk penyelesaian pada tabel selanjutnya saya mempunyai rumus penyelesaiannya, yaitu pada baris pertama
sama dengan min setengah dikalikan dengan B1 atau baris pertama. Jadi min setengah dikalikan min 2, min setengah dikalikan 1, min setengah dikalikan 1, 1, 0, 0, dan min setengah dikalikan dengan min 4. Nah, selanjutnya pada baris kedua, yaitu penyelesaiannya baris kedua dikurangi dengan hasil dari baris pertama yang sudah kita tentukan tadi, atau B2 dikurang setengah dikalikan B1. Nah, jadi B2 dikalikan dengan hasil dari baris pertama tadi, perhitungan baris pertama. Selanjutnya pada baris ketiga. Nah, pada baris ketiga kita tidak melakukan pengurangan atau perhitungan karena pada kolom X1 nilai baris S3 adalah 0. Nah, dan selanjutnya pada baris keempat, cara penyelesaiannya yaitu baris keempat atau baris Z kita kurangi dengan setengah kali B1. Oke, selanjutnya nilai atau perhitungan kita tadi kita masukkan ke dalam tabel 1, sehingga baris X1 menjadi 1 min setengah setengah min setengah 0, 0, 2. Dan selanjutnya pada baris S2 nilainya menjadi 0, 3/2, 3/2, setengah, 1, 0, dan 6. Dan pada baris S3 sama seperti pada baris sebelumnya karena kita tidak melakukan perhitungan. Dan pada baris Z nilainya yaitu 0, negatif 5/2, negatif 5/2, negatif 1/2, 0, 0, dan 2. Nah, selanjutnya kita mencari seperti yang kita lakukan pada penyelesaian tableau sebelumnya, yaitu kita mencari baris pivot. Nah, pada baris pivot ini kita melihat nilai kanan negatif terkecil atau negatif terbesar. Maaf. Jadi di sini satu-satunya nilai yang paling negatif atau nilai yang negatif terbesar adalah min 2. Sehingga dapat kita tentukan bahwa S3 merupakan baris pivot atau baris kunci. Selanjutnya kita mencari rasio. Cara mencari rasio tadi yaitu baris Z kita bagikan dengan baris pivot, sehingga nilai rasio 0 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi, min 5/2 dibagi min 1 sama dengan 5/2, min 5/2 dibagi 1 sama dengan tidak terdefinisi, min setengah dibagikan dengan 0 sama dengan tidak terdefinisi, 0 dibagi 0 tidak terdefinisi, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, dan terakhir 2 dibagi min 2 tidak terdefinisi. Sehingga dapat kita lihat bahwa satu-satunya rasio yang positif terkecil adalah 5/2 dan terdapat pada kolom X2. Jadi dapat kita nyatakan bahwa kolom X2 merupakan kolom kunci atau kolom pivot. Nah, apakah tabel ini sudah optimal? Belum, karena pada nilai kanannya masih terdapat negatif dan kita perlu melakukan perhitungan lagi seperti pada perhitungan tabel sebelumnya. Jadi baris pertama atau baris X1 sama dengan min setengah dikalikan dengan baris pivot atau B3. B2 atau baris kedua sama dengan B2 baris S2 kita kurangi dengan setengah dikali baris pivot, dan baris pivot sama dengan kita kalikan dengan negatif B3. Selanjutnya pada baris keempat sama dengan baris keempat dikurangi 5/2 kali baris pivot. Nah, jadi dapat kita hitung seperti pada perhitungan tabel sebelumnya. Misalnya pada baris pertama, min setengah dikalikan dengan X dikalikan dengan 0, min setengah dikalikan dengan min 1, dan begitu seterusnya. Selanjutnya
Inilah hasil perhitungan kita pada rumus yang tadi kita masukkan ke dalam tabel 2. Nah, dapat kita lihat pada tabel pada baris S1 nilai X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya 0, S1 sama dengan min setengah, X3 sama S3 sama dengan min setengah, S2 0, dan nilai kanannya sama dengan 3. Begitu juga dengan baris S2. Nah, pada baris S2 nilai X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3, dan S1 sama dengan setengah, S2 1, S3 3/2, nilai kanannya sama dengan 3. Dan begitu juga pada baris X2. Nah, pada baris X2 sama dengan 0, X2-nya 1, X3-nya min 1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya min 1, dan nilai kanannya sama dengan 2. Dan pada baris Z, nilai X1-nya sama dengan 0, X2-nya 0, X3-nya min 5, S1-nya min 2, min setengah, S2-nya 0, S3-nya min 5/2, dan nilai kanan sama dengan 7. Nah, karena tidak ada dapat kita lihat pada kolom nilai kanan, karena tidak ada nilai yang negatif, maka dan pada baris Z nilainya yang ada adalah nilai negatif dan nilai 0, maka dapat kita nyatakan bahwa sampai pada tabel 2 sudah optimal, sehingga solusi optimalnya yaitu solusi optimal dari X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, Z sama dengan 7. Jadi sampai di sini penyelesaian dengan menggunakan metode dual simplex karena tabel sudah optimal, jadi kita berhenti sampai di sini. Baik, demikian penyajian dari saya atau penjelasan dari saya mengenai penyelesaian contoh soal program linear menggunakan metode dual simplex. Dan terima kasih telah menonton. Bye.